Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, saya Eko Ramli Fauzi dan PTD SMP Negeri 19 Depok, calon guru penggerak angkatan 9 dari Kota Depok. Murid adalah suatu komponen di sekolah di mana memiliki karakter, sifat, perilaku yang berbeda-beda satu sama lain. Setiap murid di sekolah tidak akan pernah memiliki kesamaan. Setiap murid memiliki potensi, bakat, dan minat mereka masing-masing. Oleh karena itu, kita sebagai seorang guru memiliki tugas sebagai fasilitator untuk memenuhi kebutuhan yang berbeda-beda dari murid kita di sekolah. Dalam proses pembelajaran berdiferensiasi yang saya lakukan, saya membagi 3 kelompok perbedaan dalam kelas. Ada kelompok visual, ada kelompok auditori, dan ada kelompok kinestetik. Pembagian gaya belajar ini ditentukan dari asesmen awal atau tes yang mereka lakukan secara online. Berikut proses pembelajaran diferensiasi yang bisa menggambarkan perbedaan dan cara memenuhi kebutuhan pembelajaran murid di kelas. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Bagaimana kabarnya? Oke, semoga semuanya dalam keadaan sehat, dalam keadaan baik pada pagi hari ini dan pada Senin yang cerah ini. Oke, sebelum kita memulai aktivitas pembelajaran kita pada pagi hari ini, marilah sejenak kita terlebih dahulu berdoa untuk kelancaran kegiatan pada pagi hari ini. Oke, untuk berdoa silakan dipimpin oleh ketua kelasnya. Mari teman-teman, sebelum kita memulai kegiatan pembelajaran kita hari ini, kita berdoa sesuai agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Aura yang sudah memimpin doa kita pada pagi hari ini. Semoga kegiatan kita semua pada hari ini diberikan kelancaran dan kemudahan. Amin. Oke, sebelum kita mulai aktivitas kita pada hari ini, seperti biasa, kita akan coba mengecek dulu daftar kehadiran untuk kelas 93 ya. Ayo ada Almira, Aliza, Syifa, Aura, Danis, Dimas, Dwi, Fardan Hafiz. Ada kabar? Tidak ada. Tidak. Fardan Rahmat, Hafiz Rafi. Oke. Hari ini untuk kelas 93 kita akan masuk pada materi baru di bab 2. Kira-kira dari kalian semua ada yang tahu apa materi kita pada hari ini? Seni patung. Di mana yang pertemuan sebelumnya atau bab pertama kita membahas tentang seni lukis. Nah, sekarang antara seni patung dan seni lukis berbeda atau tidak? Berbeda. Seni lukis kalian minggu kemarin sudah mempelajari, kalian sudah mempraktekkan. Nah, bab 2 ini kita masuk pada seni patung. Oke, sebelum kita lanjut ke pemaparan materi pada hari ini yang berhubungan dengan materi seni patung, Bapak akan memberikan sebuah tes awal pembelajaran di mana kalian nanti akan bisa melakukan pemetaan dari pembelajaran awal atau tes kognitif di
sebelum linknya di-share, minggu kemarin kita sudah bahas tentang gaya belajar. Nah, hari ini sudah sesuai dengan gaya belajarnya masing-masing? Sudah. Yang visual mana? Visual. Oke. Yang audio atau auditory, kinestetik. Ya. Jadi ada 3 gaya belajar, di mana gaya belajar ini nanti akan menentukan proses pembelajaran kalian. Kira-kira ada yang tahu tidak kenapa dibagi seperti ini? Ada yang tahu tidak? Tidak. Nah, ini namanya adalah pembelajaran berdiferensiasi, di mana kalian dibagi dalam 3 kelompok atau 3 gaya belajar. Ada visual, ada audio atau auditory, ada kinestetik, di mana masing-masing proses pembelajaran kalian itu akan berbeda-beda, tapi tujuannya sama, untuk memaksimalkan proses pembelajaran. Jadi yang biasanya menggunakan gambar, menggunakan media, objek gambar, itu nanti akan lebih paham, lebih mengerti jika proses pembelajarannya diberikan dalam bentuk gambar. Yang auditory atau audio akan lebih memahami pembelajaran dengan cara video atau suara. Kinestetik itu nanti akan lebih memahami pembelajaran dengan adanya praktik langsung. Oke, supaya tidak berlama-lama, kita akan coba mengisi tes kognitif awal yang sudah di-share ke grup kelasnya. Sekarang silakan dilihat, silakan dicek, dan boleh langsung dikerjakan. Adakah yang bisa menjelaskan terlebih dahulu apa itu seni patung? Putu mungkin? Boleh? Menurut pemahaman Putu, patung itu apa? Seni yang berbentuk 3D, jadi bisa dilihat dari sisi mana aja dan bervolume. Berpatung itu adalah bentuk objek atau karya seni, di mana bentuknya itu seperti yang disampaikan Putu tadi adalah berbentuk 3 dimensi, dapat dilihat dari segala arah dan memiliki volume atau ruang. Nah, secara garis besar, tujuan pembelajaran kita pada hari ini adalah peserta didik atau murid itu dapat memahami prosedur berkarya seni patung dengan berbagai bahan dan teknik. Jadi nanti akan diperhatikan video pembelajaran berikut ini. Mendeskripsikan pengertian dan fungsi patung. Yang kedua, mengenal bentuk dan jenis-jenis patung. Yang ketiga, mengidentifikasi alat dan bahan dalam berkarya patung. Yang keempat, mendeskripsikan teknik berkarya seni patung. Yang kelima atau yang terakhir, menerapkan salah satu teknik berkarya seni patung. Atau yang terakhir, patung kerajinan hasil dari para pengrajin dibuat untuk konsumerisme. Objek yang pertama adalah yang ada di layar untuk smartboard. Objek kedua adalah ini objek nyatanya. Ini kita anggap dua-duanya dari semen putih. Jadi kita anggap karya yang akan kita buat nanti adalah dalam bentuk semen putih, otomatis menggunakan cetakan. Coba kita lihat pemahaman kalian sudah sampai mana, dan nanti masing-masing dari kelompok diminta suatu perwakilan untuk mencoba mempresentasikannya. Ya.
Halo semua, selamat pagi. Perkenalkan, saya Putu, saya dari kelompok visual ingin mempresentasikan bagaimana cara membuat patung menggunakan semen putih melalui media gambar. Jadi pertama ini disiapkan dulu semen dan mangkoknya atau wadahnya, lalu semennya dimasukkan ke dalam mangkok atau wadah, kemudian ditambahkan air secukupnya, lalu diaduk sampai merata. Setelah itu disiapkan cetakannya, lalu dimasukkan adonan semen tadi ke cetakan. Setelah itu dikeringkan sekitar 1-2 hari. Kemudian setelah kering maksimal terakhir dengan pewarnaan atau dicat. Sekian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Faryadid. Saya akan menjelaskan bagaimana cara membuat patung dari semen putih. Bisa dilihat, ini termasuk ke dalam patung seni yang dan dinikmati keindahan bentuknya. Ini termasuk ke dalam teknik cetak. Alat dan bahan yang digunakannya ada semen putih, air, wadah untuk mengaduk, dan sendok. Ada pula bahan untuk mewarnainya, ada cat, kuas, dan palet. Cara membuatnya, pertama tuangkan air dan semen putih ke dalam wadah yang sudah disiapkan. Perbandingannya adalah 1:1. Lalu aduk hingga tercampur rata. Lalu tuangkan ke cetakan dan tunggu hingga mengeras, kira-kira sekitar 1-2 hari. Jika sudah mengeras, boleh diwarnai sesuai warna yang diinginkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nisa Fathia Rahma, perwakilan dari kelompok audio tari. Di kesempatan kali ini saya ingin menjelaskan tentang apa itu seni patung. Seni patung adalah sebuah tipe karya 3 dimensi yang bentuknya dibuat dengan metode subtraktif. Subtraktif adalah mengurangi bahan seperti memotong atau menata, atau aditif yaitu membuat model lebih dulu seperti mengecor dan mencetak. Patung dapat digunakan sebagai sarana ibadah, monumen, atau dekorasi bangunan, dan patung sebagai karya seni yang dipamerkan dalam pameran seni rupa. Bahan dan alat pembuatan patung dengan teknik cetak, bahannya yaitu semen, gips, logam, timah, perak, emas, dan beberapa bahan kimia seperti fiber atau resin. Yang barusan saya sebutkan adalah bahan utama dari pembuatan seni patung dengan teknik cetak. Lalu, alat cetakan yang digunakan dalam teknik ini harus disesuaikan dengan patung yang ingin dibuat. Untuk alat pembuatan teknik cetak seperti sudip dan cetakan. Proses pembuatan seni patung dengan teknik cetak. Yang pertama, carilah model atau objek yang dapat dijadikan karya seni patung. Yang kedua, siapkan semen putih dan cetakan. Yang ketiga, membuat campuran semen putih dengan perbandingannya. Semen putih dengan air adalah 1:1. Lalu yang keempat, masukkan air terlebih dahulu. Setelah itu semen putih diaduk terus secara perlahan hingga lebih kental dari semula. Kemudian tuangkan ke dalam cetakan yang sudah disiapkan. Langkah yang kelima, tunggu semen putih mengeras sekitar kurang lebih 1 hari. Setelah mengeras, keluarkan semen putih dari cetakan secara perlahan. Lalu, langkah yang ketujuh adalah finishing dengan mencat semen putih yang sudah mengeras dengan berbagai paduan warna agar menjadi menarik. Sekian dari kelompok audio tadi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalian sudah memahami yang namanya patung ya. Kemudian tadi dari masing-masing kelompok sudah menjabarkan proses pembuatan
pembuatan dari seni patung dengan teknik cetak. Nah, ada yang berbentuk gambar, ada yang berbentuk presentasi, ada yang berbentuk penyampaian secara spontan, di mana menyebutkan dengan teknik dan bahannya. Nah, sampai di sini apakah anak-anak semua sudah memahaminya? Sudah? Jadi kalau sudah, pertemuan selanjutnya kita bisa melaksanakan praktik membuat patung dengan teknik cetak. Bisa? Mau? Oke. Karena waktu kita sudah menipis atau sudah semakin habis, ya, kita mungkin akan akhiri pertemuan kita pada hari ini yang berhubungan dengan materi seni patung. Insya Allah kita akan lanjutkan di pertemuan berikutnya dalam bentuk prakteknya. Jadi silakan nanti disiapkan bahan dan alat yang kalian butuhkan. Pada pembelajaran kali ini saya dapat mengerti bagaimana apa itu seni patung, pengertian seni patung, baik dari bahan-bahannya, tekniknya, dan cara membuatnya. Dan beberapa banyak sekali fungsi-fungsi seni patung, baik untuk mengenai sejarah, terus untuk berjualan, atau yang lainnya itu untuk dekorasi. Mungkin itu saja referensi dari saya. Terima kasih. Itu saya juga bisa tahu kalau misalnya patung tuh punya banyak fungsi, dan fungsinya yang benar-benar bermanfaat buat masyarakat sekitar. Udah simpel gitu aja kalau dari saya. Terima kasih untuk Radit dan untuk Aura atas refleksi yang sudah dilaksanakan pada hari ini. Semoga apa yang kita laksanakan pada hari ini dapat memberikan manfaat, dapat memberikan fungsi untuk pembelajaran maupun kehidupan kalian sehari-hari. Untuk hari ini mungkin kita akhiri pertemuan kita, tapi sebelum kita akhiri, jangan lupa minggu depan dipersiapkan untuk bahan dan alat yang akan kita gunakan untuk praktik di minggu depan. Oke. Terima kasih untuk kehadiran dan partisipasinya pada hari ini. Sampai bertemu lagi di pertemuan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.